tentang fisika ya. Ya, mungkin pertama-tama perkenalan dulu. Ada yang udah kenal dengan saya? Siapa? Ada yang tahu nama saya? Oke, Kemal. Ya, nama saya Muhammad Kemal ya. Saya saya guru ya di SMA Al-Kautsar. Dulu juga sempat, tapi mungkin kalian sudah tidak mengalami kalau yang di SMP Al-Kautsar. Dulu juga saya sempat mengajar di SMP juga, ya, tapi mungkin hanya angkatan-angkatan awal. Sudah itu saya mengajar di SMA. Di SMA saya mengajar ganti-ganti ya. Kadang-kadang mengajar fisika, kadang-kadang juga mengajar kimia, gitu ya. Beda-beda. Kalau untuk semester depan, mungkin saya tidak mengajar fisika dan juga tidak mengajar di K10 ya. Saya akan mengajar di kimia di K12 ya kakak kalian. Tapi nanti mungkin semester 2 mungkin fisika kalian nanti fisikanya dengan saya, kemungkinan ya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk semester 1 ini nanti gurunya namanya Bu Sekar. Udah kenal Bu Sekar? Belum, ya nanti Bu Sekar yang namanya yang masuk. Nah, selain di Al-Kautsar, saya juga sehari-hari sebenarnya sehari-hari saya dosen ya di ITB di jurusan di prodi Teknik Fisika. Ya, Teknik Fisika ITB. Ya, jadi nanti kalau ada yang mau masuk Teknik Fisika atau mau masuk teknik atau mau kuliah di ITB secara umum boleh tanya-tanya saya. Ya, mungkin itu ya untuk perkenalannya. Ya, sehari-hari boleh panggil saya Pak Kemal saja. Ya. Oke, nah saya akan diminta memberikan sekilas ya tentang fisika SMA. Ya, kalian kan sudah SMA, ya, sudah SMP sebelumnya, di SMP sudah belajar fisika. Ya. Nah, jadi sebenarnya sudah sedikit lah mengenal fisika ya. Nah, cuman hanya saja ya, ini sedikit gambaran ke depan. Ya. Fisika SMA itu ya kalau mau terus terang nih ya itu lebih susah ya dari fisika SMP ya. Jadi nanti jangan kaget ya. Waduh, saya fisika SMP juga udah susah, sekarang malah fisika SMA tambah susah lagi. Ya begitulah ya. Itulah belajar. Oke. Ya, ini saya kasih tahu nih biar tidak kaget ya. Ya kok kayak gini sih fisikanya. Nah, kenapa begitu? Karena kalau fisika SMA itu ya itu kalian sudah masuk dalam yang namanya ya kalau kurikulum fisika SMA itu namanya tahapan fisikanya itu namanya tahapan pra universitas ya. Pra universitas ya. Ini levelnya ya pra universitas ya. Kalau kalian ada yang cita-citanya misalnya mau kuliah ke luar negeri misalnya ya, maka mungkin suka baca-baca ya, misalnya ada kurikulum Cambridge misalnya atau ada kurikulum apa internasional di luar sana. Nah, kurikulum pra universitas ini kalau di luar negeri itu kalau di Amerika misalnya itu namanya istilahnya AP ya gitu ya. Advanced Placement, atau kalau yang bahasa sistem Inggrisnya Cambridge-nya itu namanya A level gitu ya. Jadi memang kurikulum fisikanya itu untuk mempersiapkan kalian untuk nanti masuk atau belajar di fisika di universitas. Nah, itu kenapa saya bilang mungkin akan terasa agak berat ya. Nah, tapi berat bukan berarti tidak menyenangkan ya. Susah bukan berarti tidak bisa dibuat menyenangkan ya. Lebih baik kita bisa perlakukan fisika ini sebagai sebuah tantangan gitu ya. Sebuah challenge ya, sebuah kesempatan untuk mempelajari hal yang luar biasa ya. Bahkan termasuk untuk yang di sini yang tidak punya rencana untuk memperdalam IPA ya kan. Nanti kan mulai K11 akan belajar akan bisa memilih kan ya.
Jadi bisa pilih, dan kalian bisa milih untuk nanti nggak usah ketemu fisika sama sekali sampai sisa hidup kalian gitu kan, ya. Ya nggak? Nah, jadi sabar ya, cuma setahun, K10 saja gitu kan. Begitu K11 pilih bidang IPS, peminatan IPS misalnya, ya tidak akan ketemu fisika lagi. Mungkin sampai akhir hayat begitu ya. Nah, tapi kenapa kok di K10 saya menyarankan tetap kalian usahakan untuk bisa menikmati fisika. Usahakan untuk bisa mempelajari fisika setidak-tidaknya sampai semampu kalian. Kalau saya cerita fisika itu adalah ilmu yang banyak aplikasinya, banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, ya itu pasti kalian sudah dengar lah ya. Sering kan mendengar begitu ya. Bukan hanya fisika sih, biologi juga ya, semuanya semua pelajaran pasti ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Fisika membantu kita untuk misalnya memahami atau bisa menjelaskan berbagai fenomena yang ada di sekitar kita, ya. Tapi saya rasa itu sangat klise lah ya gitu ya, dan nyatanya nggak mudah juga ya ketika kita mau menjelaskan sesuatu dengan menggunakan fisika. Nanti kalian akan melihat bahwa ternyata bahkan fenomena yang sederhana sekalipun kita lihat anggap remeh sehari ya, seperti misalnya kenapa misalnya air mendidih, air itu menguap ketika dididihkan ya. Ya. Tapi kenapa ketika baju kita jemur di luar tidak mendidih tapi kering juga? Nah, bertanya, kenapa begitu? Ya. Itu penjelasannya susah. Ya. Itu sehari-hari gitu ya. Penjelasan fisikanya ada. Ya. Berbeda antara yang namanya mendidih dengan evaporasi ya, atau penguapan itu berbeda. Penjelasan fisikanya gimana Pak? Rumit. Ya. Rumit. Kalau mau benar-benar dijelaskan secara fisika, rumit. Tapi bisa dijelaskan. Ya. Jadi kalau dibilang fisika itu bisa menjelaskan berbagai fenomena di keseharian kita, ya. Apakah begitu saja? Apakah semudah itu? Tidak. Ya. Tapi bisa. Nah, proses mempelajari yang nggak mudahnya itulah ya, yang kalian harus pandai-pandai memotivasi diri, gitu ya. Pandai-pandai memotivasi diri. Itu yang harus kalian coba untuk nikmati, ya. Proses yang tidak mudah itu. Nah, proses yang tidak mudah itu kenapa? Udah tahu tidak mudah, udah tahu berat, kok tetap diajarin? Ya, kenapa? Nah, ini yang berlaku umum untuk kalian semua, terlepas kalian nanti akan menjadi mau belajar jadi ahli fisika atau tidak, ya. Belajar fisika di SMA itu tetap bermanfaat dalam hal apa? Membentuk proses melatih kalian untuk berpikir. Fisika adalah salah satu sistem berpikir terbaik yang pernah diciptakan manusia. Jadi ketika kalian bergulat dengan rumus-rumus, ketika kalian bergulat dengan soal-soal, ketika kalian bergulat dengan hukum-hukum, teori-teori, itu otak kalian kayak sedang disuruh push up. Wah, sedang disuruh angkat beban gitu kan, ya. Suruh diangkat barbel. Ya. Supaya apa? Supaya kuat gitu kan. Nanti setelah selesai itu otak kalian, pikiran kalian tuh kalau manusia kayak Dwayne Johnson gitu ya. Gitu kan, berotot. Nah, gitu. Ya, powerful itu. Itu yang akan dilakukan fisika pada pikiran kalian. Nanti kalau udah pikirannya udah kayak Dwayne Johnson gitu, berotot gitu, ya. Kalian mau belajar ekonomi, ya, mau belajar kedokteran, mau belajar seni bahkan gitu, mau belajar apapun, itu dia akan membantu, ya kan? Kalau pikirannya sudah kuat, ya, sudah biasa berpikir secara mendalam, ya, sistematis, ya, tertata, runtut, itu akan tercermin tuh, ya. Dalam pelajaran bahasa akan tercermin bagaimana kalian berbicara, bagaimana kalian menulis, gitu, ya. Dalam pelajaran-pelajaran yang lain juga, ya, cara berpikir yang diajarkan fisika itu akan bermanfaat. Makanya tetap di K10 tetap diajarkan fisika. Walaupun saya tahu pastilah di sini nggak semuanya, paling kalau saya hitung berapa, hanya sepersekiannya lah ya, yang mungkin punya cita-cita mau jadi ilmuwan. Ada yang cita-cita jadi ilmuwan, coba angkat tangan. Enggak, belum memutuskan. Ada yang mau jadi insinyur? Ke teknik? Yang mau jadi sastrawan? Jadi seniman? Nah, ini gimana nih? Diplomatis semua begini? Belum ada. Ya nggak apa-apa ya. Nanti kalian akan figuring out.
ya. Dan belajar fisika juga kalian akan menemukan bahwa ketika fisika ini susah, kalian bisa mengukur tuh, ya. Kalian bisa mengukur. Kalau kalian belajarnya sungguh-sungguh, kalian akan bisa mengukur. Fisika ini buat saya nggak? Gitu kan. Tapi kalian harus jujur dalam prosesnya. Kalau kalian belajarnya malas-malesan, ya, lalu kemudian nilai fisikanya jelek, kalian kan nggak tahu, ya. Ini saya nilai jelek karena saya belajar, ya karena saya memang benar-benar nggak bisa fisika, atau karena saya malas aja. Beda kan? Dua hal itu. Kalian hanya bisa benar-benar tahu kalau kalian sudah berusaha, benar-benar berusaha. Kalau benar-benar berusaha, udah habis-habisan belajar, tetap nilai fisikanya nggak bagus misalnya nilainya, ya sudah. Ya kan berarti memang bukan di situ. Bidang kalian bukan di fisika. Bakatnya bukan di situ. Tidak apa-apa, it's completely okay gitu ya. Nggak berarti bodoh juga, enggak. Kalau kalian benar-benar sudah mencoba, sudah bersungguh-sungguh, ya. Tapi kalau kemudian kalian mencoba bersungguh-sungguh dan bisa bagus, wah kalian boleh menduga nih, wah ini saya jangan-jangan memang bidangnya di fisika atau di bidang-bidang yang terkait dengan fisika. Ya. Jadi fisika itu pertama adalah mengajarkan kita berpikir, ya. Berpikir. Jadi ini sebelum rumus, ya. Sebelum rumus. Jadi fisika apakah tentang menghafal rumus? Bukan. Ya, fisika itu bukan tentang menghafal rumus. Apakah fisika itu tentang menghitung? Bukan juga, walaupun di fisika kalian akan banyak berhitung. Sebelum rumus, sebelum berhitung, yang kita harus lihat, yang kalian harus temukan adalah bagaimana cara berpikir. Ya, itu yang paling penting. Pelajaran lain juga berpikir, Pak. Betul, ya, pelajaran lain juga berpikir. Tapi fisika ada satu keunikan tersendiri ya dalam cara berpikirnya. Nah, kenapa? Karena kalau di fisika kalian belajar cara saintis berpikir di level yang paling mendasar. Ya, cara saintis berpikir. Saintis berpikir dengan cara yang berbeda. Ya. Mungkin kalian pernah mengenal namanya metode ilmiah. Nah, pernah dengar metode ilmiah? Saya buat analoginya begini ya, metode ilmiah dalam fisika itu, ya misalnya, ya ini asal muasalnya fisika nih, ya. Itu bermula dari orang-orang, ya mungkin sekian ribu tahun yang lalu, ya, mereka memandang langit, ya, memandang alam sekitarnya, lalu mereka mencoba untuk menemukan, ya, atau menyingkap apa yang ada di balik semua yang mereka lihat ini. Ya. Apakah ada aturannya? Ya. Kalau ada aturannya, seperti apa aturannya? Ada polanya. Kenapa muncul pola seperti itu? Mereka melihat bahwa musim berganti kan, ya selalu dengan urutan yang sama. Gitu. Mereka melihat pergerakan waktu itu kan zaman dulu mungkin langit masih cerah ya, kita bisa melihat belum ada polusi segala macam, mereka bisa melihat bintang, pergerakan matahari, pergerakan bulan, itu mengikuti suatu pola. Ya, pergantian siang malam, itu selalu mengikuti suatu pola. Sehingga mereka melihat bahwa ini ada pola-pola begini, ada aturan nggak yang mengaturnya. Mereka melihat bagaimana air berperilaku mengalir ke tempat tinggi ke tempat yang rendah. Gitu ya. Mereka iseng-iseng menemukan cara bikin api gitu kan dengan cara menggesek-gesek batu, begitu ya. Manusia punya tendensi di dalam dirinya tuh untuk bertanya, ini apa sebenarnya? Ya, apa yang ada di balik semua ini? Aturannya, ya, hukumnya, ada yang mengatur nggak? Ya, kalau ada aturannya seperti apa? Itu awal dari namanya metode ilmiah, ya. Kita melakukan namanya observasi kan, ya, observasi, ya, pengamatan. Nah, ketika dia mengamati, ya, mereka mulai mengumpulkan data, ya. Mereka mencatat tuh, oh ya itu tuh lihat tuh apa tiap malam-malam tertentu atau melihat posisi bulan itu kayak gitu, gitu kan? Pertama-tama penuh, nanti kemudian hilang, lalu kemudian nanti muncul bulannya bulan sabit, terus begitu ya. Mereka mencatat tuh, ya. Di SMP mungkin kalau di Al-Kausar, SMP Al-Kausar belajar ya tentang bulan ya waktu di
7 mungkin bahkan ya, K7 atau K8 tuh ya. Belajar tentang bagaimana siklus bulan ya. Nah, ketika mengamati itu, kita sedang namanya ngumpulin data ya. Saya suka pakai analogi gini. Belajar sains itu, terutama fisika itu mirip seperti kalian belajar main catur. Ada yang suka main catur di sini? Ada yang main catur? Nah, ya. Sekarang bayangin gini, kalian belajar main catur, mau bisa main catur tapi nggak ada yang ngajarin caranya. Kan mungkin kalau kita mungkin belajar catur diajarin mungkin sama bapak kita atau sama kakak kita gitu ya. Ini main catur tuh gini, bidaknya bergerak begini-begini, aturannya gini-gini. Saya bayangkan kalau misalnya tidak ada yang ngajarin. Tapi kalian diminta untuk belajar, ngerti main catur tanpa ada yang mengajari. Yang kalian lakukan apa? Nongkrongin yang lagi main catur kan? Ya, ada yang lagi main catur, kalian nongkrong di sebelahnya gitu, ngamatin aja, ya kan? Kalian mengamati orang bermain catur, itu kalian sedang melakukan observasi namanya kan? Lalu ketika kalian mengamati orang bermain catur, ya, walaupun kalian belum ngerti aturannya, belum ngerti cara mainnya, tapi kalian mulai ngelihat ada data-data tertentu kan? Ya, ada pola-pola tertentu. Misalnya kalian ngelihat, oh ini ada bidak yang kecil. Yang kecil ini, ya bidak paling kecil itu, nanti namanya pion, dia selalu bergeraknya ke depan. Ya. Dia selalu bergerak ke depan. Lalu ada bidak yang bentuknya kayak kuda, itu geraknya selalu L. Ya kan? Ke kanan ke kiri tapi L. Nah itu kalian sedang namanya istilahnya ngumpulin data. Ya, kalian sedang mengumpulkan data. Nah, setelah kalian mengumpulkan data, kalian mulai menyiapkan suatu dugaan kan? Dugaan kalian apa? Dugaan kalian adalah pion itu selalu geraknya ke depan, ya. Lalu kalian melihat lagi, oh kuda itu selalu L, ya. Lalu kalian melihat lagi, oh gajah itu selalu diagonal dan seterusnya, itu namanya dugaan, ya. Jadi kalian melihat begitu, kalian menduga kayaknya geraknya gitu deh. Itu namanya kalian punya namanya hipotesis, ya. Hipotesis ya, atau dugaan atau tebakan ya. Tapi itu baru dugaan kan, karena kalian baru melihat berapa langkah gitu kan, ya. Nah selanjutnya apa? Hipotesis ini kalian buat suatu dugaan, ya. Kalian buat suatu dugaan. Hipotesis kalian adalah kuda itu selalu L, gitu. Ya. Kalau kuda itu geraknya selalu L, maka dia akan hanya bisa mengambil petak yang ini, petak ini, petak ini. Dia akan bermain, akan terus seperti itu. Pion itu geraknya lurus ke depan, ya. Selangkah. Kecuali mungkin kalian melihat, oh di awal-awal boleh 2 langkah, boleh 2 petak, gitu kan? Ya. Dan seterusnya. Nah itu baru dugaan, hipotesis kalian. Lalu kalian menguji, ya. Kalian menguji gimana? Kalian datangnya lagi permainan catur yang baru, ya. Lalu kalian lihat permainan catur yang baru, kalian lihat lagi sebelum orang itu menggerakkan bidaknya, kalian udah nebak. Ini pasti kalau dia gerakin pion, pasti dia gerakinnya ke depan. Sebelum mulai digerakkan kalian sudah nebak begitu. Nah, ketika mulai permainannya, benar tuh si orang itu menggerakkan ke depan. Tuh kan. Nah, itu namanya kalian sedang menguji hipotesis ya. Ya, menguji hipotesis. Ya. Jadi dugaan kalian itu harus diuji. Ya, kalian punya dugaan tentang alam ini, misalnya matahari itu selalu benda itu selalu jatuh ke bawah, itu kalian punya hipotesis begitu. Nah, itu harus diuji. Ya. Benar nggak seperti itu? Selalu seperti itu nggak? Ada pengecualian nggak? Ya. Dan nggak sekali-sekali diuji, itu terus-menerus itu kan diuji. Ya. Lalu setelah berapa kali pengujian, berapa kali kalian melihat permainan catur, wah kalian lihat bahwa iya benar gitu. Selalu pion itu geraknya ke depan, kuda itu L, gajah itu horizontal. Benteng kanan kiri, depan belakang. Ya. Maka setelah kalian pengujian hipotesis ini jika benar ya, punya hipotesis ini ya. Lanjutkan sini ya. Ya, jika benar ya. Ya. Jika benar ya. Jika benar terbukti ya. Jika benar dugaan kalian, hipotesis kalian,
ya. Hasilnya itu kita membangun yang namanya istilahnya teori ya. Atau hukum deh. Hukum. Ya. Hukum alam, ya. Hukumnya apa gimana? Kalian menyatakan, dalam permainan catur, pion selalu bergerak ke depan, kuda selalu bergerak dengan huruf L, gajah selalu bergerak horizontal. Itu sekarang jadi hukum. Ya. Nah, apakah hukum ini kemudian selesai? Di sini tidak ada kelanjutannya, ya. Tapi kalau misalnya salah gimana? Kalau misalnya uji hipotesis selalu salah. Nah, kalau salah, balik lagi ke sini. Berarti kalian harus lihat lagi permainan caturnya lagi, lihat lagi. Ya. Jadi gimana nih sebenarnya yang aturan yang sebenarnya kalau misalnya salah gitu ya. Kalian lihat lagi, ulangi lagi ke hipotesis awal. Ya. Kadang-kadang itu terjadi. Kadang-kadang terjadi. Apa misalnya? Dalam permainan catur aja. Kalian sudah mengamati ini berbagai permainan catur, ya. Misalnya dalam permainan catur itu kalian menyimpulkan raja itu cuma bisa bergerak ke kanan, ke kiri, diagonal, bisa bergerak ke semua arah tapi hanya satu langkah. Oke, itu hipotesisnya masukin dalam hipotesis dugaan awal. Tiba-tiba ketika kalian melihat permainan catur yang lain, di kesempatan yang lain, tiba-tiba raja bisa berpindah, bisa melakukan namanya, kalau yang main catur tahu namanya rokade kan ya. Ya, rokade itu raja tiba-tiba pindah posisinya dengan benteng bertukar gitu. Tek, tek gitu ya. Kalau ini raja, ini benteng, bisa ngambil rajanya pindah ke sini, bentengnya pindah ke sini gitu, kayak bertukar posisi. Ya. Itu kan gerakan yang di permainan yang sebelumnya kalian nggak lihat itu. Sehingga kalian hanya membangun hipotesisnya raja itu cuma bisa bergerak ke semua arah satu peta. Ya, itu hipotesis kalian. Tapi tiba-tiba ketika kalian uji di permainan catur yang lain ada gerakan rokade tadi, berarti salah. Berarti raja nggak gitu aja, raja itu ada gerakan yang lain, berarti salah, balik lagi ke sini. Ya, itu hipotesisnya. Berarti hipotesis itu bisa diperbaiki. Ya, dugaannya diperbaiki. Oh, berarti saya revisi hipotesis saya. Lalu kemudian uji lagi. Lihat lagi permainan catur yang lain, blak banyak itu, ya. Nah, ketika sekalian uji terus ternyata benar, maka dia jadi hukum. Nah, kalian udah bisa nulis tuh. Jadi aturan main catur tuh gini, pion gini, benteng gini, kuda gini, gajah gini, menteri gini, yang lainnya, bidak yang lain, raja begini. Dah, itu jadi hukum. Ya. Nah, kalian udah mulai punya hukum nih, ya, yang berhasil dari pengujian hipotesis. Ya. Lalu kemudian hukum ini terus dipakai. Bahkan bisa digunakan untuk menjelaskan permainan caturnya Grandmaster. Ya, dengan hukum ini kalian bisa kemudian melihat permainan caturnya Grandmaster. Siapa misalnya Magnus Carlsen gitu kan? Kalian bisa ngerti permainannya Grandmaster pakai hukum-hukum ini. Kalian makin yakin dengan hukum ini kan? Hukum ini benar nih. Saya bisa paham permainannya Grandmaster pakai ngerti hukum ini. Maka dia menjadi teori. Artinya dengan hukum ini kalian bisa mengembangkan suatu pemahaman tentang catur yang lebih besar. Ya, muncullah misalnya ada teori pembukaan kan, ya kalau di catur itu ada opening teori bagaimana mengawali permainan. Ada teori tentang permainan tengah, ya kan? Ada permainan tentang end game, permainan akhir, ya. Yang senang main catur pasti tahu istilah-istilah tadi, gitu kan? Nah ini, ya, itu namanya teori. Hasil dari hukum yang diterapkan berkali-kali dan selalu benar hukum itu, maka hukum itu naik statusnya menjadi teori. Nah ini kalian jadi harus, kalau kalian ngerti metode ini, kalian memahami bahwa masyarakat itu seringkali salah memahami teori. Wah teori, itu kan, lu berteori aja, prakteknya dong. Ya, lawannya teori itu bukan praktek. Teori dengan praktek itu bukan sesuatu yang berlawanan. Dan teori itu juga bukan sesuatu yang iseng-iseng dibikin orang untuk kemudian dibuktikan, bukan. Kalau kalian lihat proses ini, ya, saya akan melihat bahwa teori itu adalah hasil dari pembuktian, gitu. Ya, di sains itu begitu. Teori adalah kumpulan bukti sebenarnya, hasil dari pembuktian. Jadi bukan berarti lu cuma teori doang, buktiin dong. No, nggak gitu caranya, ya. Di fisika itu sesuatu jadi teori, suatu pemahaman menjadi teori justru karena sudah berkali-kali dibuktikan. Jadi kalian melihat teori relativitas Einstein,
Itu bukan berarti Einstein iseng-iseng gitu ya, lagi sambil ngelamun bikin teori lalu minta dibuktikan. Enggak. Einstein membangun teori itu dari serangkaian bukti-bukti, dari serangkaian hipotesis-hipotesis yang diuji, dari serangkaian hukum-hukum yang terbukti. Dari situ baru dia kemudian bisa membangun suatu teori. Di sains seperti itu. Ya, teori itu bukan sesuatu yang menunggu untuk dibuktikan, dibikin iseng-iseng lalu dibuktikan, itu bukan. Juga bukan lawannya praktek. Ya. Sebaliknya, teori itu membantu kita untuk mempraktekkan dengan lebih baik. Ilmu teknik itu mempraktekkan teori-teori di fisika misalnya. Teknik sipil, itu lagi ngebangun di depan. Itu menggunakan teori fisika yang akan kalian pelajari di kelas 10 ini. Percaya nggak? Ya, gedung ini dibangun, bangunan proyek depan itu, teori fisika yang digunakan untuk membangunnya akan kalian pelajari di kelas 10 ini. Yaitu hukum Newton pertama. F sama dengan 0, total gaya sama dengan 0. Kalian belajar teknik sipil, ya, dari tingkat 1 sampai tingkat 4 sampai lulus, belajarnya adalah bagaimana menerapkan teori Newton tentang sigma F sama dengan 0. Nggak percaya omongan saya, nanti buktikan. Ya, kalau kalian masuk ITB misalnya, masuk teknik sipil, ya kan tahu kan teknik sipil itu yang bangun-bangun gedung, bangun jembatan, bangun semua, itu pakai teori fisikanya adalah teori fisika sama dengan 0 Newton. Teorinya simple, penerapannya yang rumit. Nah, makanya ada ilmu teknik. Ilmu teknik itu bagaimana teori fisika yang simple itu ternyata ketika mau diterapkan itu jadi rumit perhitungannya. Sigma F sama dengan 0, tapi ketika dipakai buat merancang gedung, merancang jembatan kok jadi susah ya hitung-hitungannya, jadi rumit hitung-hitungannya. Ya, insinyurnya dibayar mahal untuk melakukan itu. Tapi itu adalah bentuk aplikasi dari teori. Jembatan itu bukan bukti dari teori ini, bukan. Jembatan itu adalah aplikasi dari teori. Ya. Jadi pahami cara metode sains. Jangan kemudian salah dalam memahami, dalam menempatkan teori, ya. Oke? Nah, ini namanya hukum, metode ilmiah. Semua di fisika berangkat dari seperti ini. Ya. Nah, seperti apa ilmu fisika yang nanti akan kalian pelajari? Ya. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang paling basic tentang alam semesta. Tadi udah saya ceritakan. Ada yang tahu nggak? Apa berarti misteri pertama yang ingin dipahami orang tentang fisika dan juga menjadi bagian paling besar dari ilmu fisika? Yang mempelajari tentang apa? Pola-pola ya, polanya apa? Siang dan malam. Ada hubungannya? Kalau siang dan malam itu yang kita lihat pola apa? Polanya apa yang kita lihat? Yang kemudian membuat kita menyimpulkan bahwa ada suatu aturan yang menjelaskan kejadian siang dan malam. Akan kalian pelajari selama K10 setahun. Kalian akan belajar tentang gerak, ya. Ilmu tentang gerak. Motion. Kenapa benda bergerak? Bagaimana dia bergerak? Ya. Itu adalah ilmu yang paling mendasar di fisika. Why? Kenapa mempelajari tentang gerak itu adalah ilmu yang paling mendasar tentang fisika? Ini nama ilmunya, ya. Ini nama ilmunya adalah mekanika. Ya. Pernah dengar istilah mekanika? Ya. Ilmu tentang gerak, ya. Mempelajari ilmu tentang gerak. Fisikawan Amerika yang sangat terkenal, ada yang tahu nggak namanya? Namanya Richard Feynman. Ada yang pernah dengar nama Richard Feynman? Kalau nggak pernah dengar, cari tahu. Ya, pergi ke perpustakaan dan kalian akan banyak menemukan hal menarik tentang seorang Feynman.
Feynman itu pernah dalam satu kuliahnya, ya, sama seperti kuliah kayak kalian dengarkan sekarang saya ngomong. Feynman itu bilang begini, kalau misalnya alam semesta ini Tuhan memutuskan untuk mengkiamatkan dunia ini, ya, jadi Allah mau mengakhiri dunia ini, ya, kita semua mau dimatiin, alam semesta mau dihancurkan, ya. Lalu kemudian Allah akan membuat yang baru. Tapi kemudian Allah bertanya ke kita, kalian mau dihancurkan nih, mau dibikin yang baru, tapi nanti akan ada diciptakan manusia baru, generasi baru, menggantikan kalian. Tapi kalian diberi kesempatan, ya, misalnya ya, diberi kesempatan untuk mewariskan seluruh pengetahuan fisika kalian, ya, sains yang sudah kita kuasai sekarang nih, ya, mau kita wariskan ke generasi yang baru, nanti manusia baru yang akan diciptakan. Kita boleh mewariskan satu kalimat pendek. Tapi hanya boleh dalam satu kalimat pendek. Maka kalimat apa? Yang merangkum seluruh fisika. Yang artinya kalau kita kasihkan kalimat itu ke generasi berikutnya, ya, mereka tuh bisa langsung merestart lagi semuanya dengan cepat. Artinya mereka bisa ngejar lagi semuanya dengan cepat, gak usah mulai dari nol lagi gitu untuk membangun sains. Kira-kira kalimat apakah itu? Coba, apa? Ada hubungannya dengan gerak? Ada hubungannya dengan gerak. Kata Feynman ini, yaitu bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tersusun dari atom. Yang atom ini saling ketika berdekatan tolak-menolak, ketika berjauhan tarik-menarik. Dah, kalimat itu aja. Ketika kalimat itu diwariskan ke generasi berikutnya, hanya dengan mendengarkan, ketika mereka memahami kalimat itu bahwa atom segala sesuatu di dunia ini terbuat dari atom, ya, yang ketika berdekatan saling tolak menolak, ketika berjauhan tarik menarik, ya, maka dengan itu mereka bisa dengan cepat membangkitkan lagi, menggenerate lagi, menghasilkan lagi, melacak lagi semua penemuan sains yang lain yang sudah musnah itu. Bisa semuanya dibangkitkan lagi, dilacak dari statement tadi. Nah, di situ kalian mendengar ada atom, ya, yang bergerak, ya kan? Ketika berdekatan dia tolak menolak, ketika berjuang tarik menarik. Jadi seluruh jam ini seperti ada banyak atom-atom kecil-kecil gitu kan, yang bergetar, tuh jiggling gitu ya. Lalu kemudian ketika dekat tolak menolak, ketika jauh tarik menarik. Semua tentang materi alam semesta ini ada di situ. Dan kalau manusia paham itu dari awal, mereka akan dengan cepat sekali bisa membangun lagi semuanya. Nah, itu pergerakan atom, ya, itu ilmunya dijelaskan di mekanika juga. Ilmu mekanika ini nanti kalian bisa gunakan untuk mulai dari menjelaskan perilaku gerakan galaksi, ya, pergerakan langit, pergerakan benda-benda langit, ya, pergerakan benda-benda di sekitar kita, ya, sampai ke pergerakan atom. Itu nanti itu adalah ilmunya dijelaskan oleh ilmu mekanika. Jadi sangat mendasar, ya kan? Apapun itu pasti dia bisa dijelaskan di level yang paling fundamentalnya, level paling dasarnya sebagai gerak, gitu. Bahkan alam semesta, para nenek moyang kita juga mulai belajar fisika dari mengamati pergerakan benda langit, kan? Bulan, matahari, bintang-bintang, gitu. Mereka bertanya tentang apa itu gerak. Kenapa dia bergerak? Bagaimana dia bergerak? Dan itu ternyata pertanyaan yang tidak mudah. Tidak mudah kenapa? 2000 tahun kita salah. Salah 2000 tahun loh. Jadi kalau kalian membuat kesalahan jangan sedih, ingat aja. Ya, nenek moyang kita selama 2000 tahun salah memahami gerak. Ya sekitar 2000 tahun lah. Ya kalau kita hitung dari sejak zaman filsuf Yunani begitu, ya, ketika orang mulai katakannya kan
Ilmu pengetahuan itu lahirnya di kalau kita melacak sejarah kan ya, tanya guru sejarah kan sampai ke era Yunani kuno kan ya, para filsuf-filsuf seperti Aristoteles ya kan, Plato dan sebagainya ya. Mereka selama 2000 tahun salah memahami gerak. Jadi jangan sepelekan tentang gerak ya. Salah memahami gerak. Baru kemudian sekitar abad ke tahun 1600-an itu abad berapa berarti? Ya. Baru sekitar 1600-an itu ya, barulah kemudian lahir seorang namanya Newton. Ya. Lahir seorang namanya Newton kan pasti udah pernah belajar Newton ya. Newton ya waktu di SMA. Ya. Dan nama Newton nih. Ya. Ini sekitar tahun 1000, dia lahir tahun 1600 sekian lah ya, tahun 1600-an sekian. Kalau zaman Inggrisnya ya zaman Raja, kalau sekarang kan kita Charles III ya Raja Inggrisnya ya. Nah, zaman itu Charles I ya. Ketika Newton lahir itu Inggris rajanya Charles yang pertama gitu ya. Yang kemudian nanti dipenggal gitu kan rajanya itu. 1600-an sekian. Nah, barulah kemudian Newton itu ya mempropose ya atau mendorong suatu teori ya, tadi kan kita belajar teori ya, hukum, lebih tepatnya hukum ya, lalu kemudian naik pangkat menjadi teori gitu ya, yang menjelaskan tentang gerak dengan benar. Ya, setidak-tidaknya sampai sekarang itu masih benar. Gitu. Nah, itu melahirkan kemudian ilmu namanya mekanika. Ya. Apakah selesai dengan Newton? Enggak, ya. Bahwa kemudian di kemudian hari orang menemukan bahwa ternyata hukum geraknya Newton ini kalau diterapkan di benda yang sangat kecil, ya seperti atom, elektron, itu ternyata nggak berlaku, salah. Maka lahirlah namanya mekanika. Nanti ada namanya mekanika kuantum, ya kan? Ini tapi nanti mekanika kuantum ini kalian tidak belajar di SMA ya. Ya dikenalkan sedikit nanti di pelajaran kimia ada sedikit tentang mekanika kuantum ini ya. Kenapa? Karena aplikasi mekanika kuantum ini salah satu aplikasi yang paling berhasilnya itu di ilmu kimia. Ya. Ketika dengan mekanika kuantum ini kita bisa menjelaskan bagaimana elektron berperilaku. Nah, karena di kimia itu nanti terkait dengan ikatan kimia, ya reaksi semuanya melibatkan elektron, maka mekanika kuantum ini adalah salah satu teori fisika yang aplikasi terbaiknya, paling berhasilnya adalah di ilmu kimia. Ya. Nah, ini mekanika, ilmu tentang gerak. Ini kalian akan belajar selama K10. Dasar-dasarnya. Apakah selesai di K10? Enggak, nanti di K11, K12 ada lagi pendalaman tentang mekanika. Tapi sekitar ya dapat dikatakan hampir seluruh konsep dasar mekanika itu akan dikenalkan ke kalian di K10. Jadi ini tema kalau kalian mau bilang K10 itu fisikanya apa? Kalian bisa bilang K10 itu fisikanya tentang mekanika. Ya. Nanti ini di K10. Mulai dari K10. Sampai selesai. Saya akan belajar mulai dari nanti mekanika ini kita mulai dengan pertanyaan yang paling awal adalah bagaimana benda bergerak? Bagaimana ya? Ini adalah ilmu namanya di cabang dari mekanika yang namanya kinematika. Kinematik. Ini akan mengisi semester 1. Yaitu semester 1 ya, kalian dengan Bu Sekar akan belajar kinematika. Bagaimana benda bergerak? Bagaimana benda bergerak lurus ya, bagaimana benda kok kalau ada meriam ditembakkan bola meriamnya itu mengikuti lintasan dibentuknya parabola gitu ya. Itu bagaimana ngitungnya? Jadi kalian akan belajar ilmunya tentara. Ya, ilmu tentara, kan tentara tuh kalau kalian masuk ke satuan artileri, itu kalian akan belajar. Kalau mau nembakin meriamnya sampai kalau mau nembak sasaran yang jaraknya sekian meter, itu kemiringan sudut meriamnya harus berapa derajat? Ya kan? Supaya jangkauannya bisa maksimal misalnya. Harus berapa derajat? Nah, itu kalian akan belajar di kinematik. Itu semester 1. Ya nanti langsung nih minggu depan akan mulai belajar ini. Ya.
Lalu kemudian semester 2 dengan saya nanti, insya Allah, itu kalian akan belajar kenapa. Kenapa benda bergerak? Ya, nanti kita akan belajar si hukum Newton ini. Ya, hukum Newton kita akan belajar. Nah, ini namanya materi namanya dinamika ya. Ya, dinamika ini kita akan pelajari di semester 2. Jadi kalau kalian tidak belajar fisika lebih lanjut lagi, ya, fisikanya itu berhenti di mekanika sebenarnya. Ya. Setelah kalian selesai ini 2 semester ini, kalian masuk K11 pilih IPS, ya udah, goodbye ya, sampai ketemu lagi. Ya. Nah, tapi kalau bagi mereka yang lanjut, ya, bagi mereka yang lanjut, maka kita akan masuk ke materi K11. Ya. Ini K11. Di K11 ini kalian akan mulai belajar lebih mendalam lagi tentang gerak misalnya, masih ada lanjutannya, ya. Kalian akan belajar tentang namanya teori tentang gravitasi misalnya. Ya, ini kelanjutan dari dinamika, ya. Gravitasi ini teori mempelajari tentang ya gaya gravitasi. Jadi ketika kalian belajar mekanika di K10, kalian kan kenapa benda bergerak? Karena ada gaya, gitu kan? Ya. Nah, gaya itu macam-macam. Nah, salah satunya adalah gaya yang paling fundamental di alam semesta ini, itu adalah gaya gravitasi. Ya. Nah, ini yang kalian mulai pelajari di K11. Ya, mulai pelajari di K11. Ya. Nah, lalu kemudian setelah waktu di K10, kalian belajar kebanyakan gerakan partikel, ya, gerakan benda. Benda yang kita bisa anggap partikel lah, gitu ya. Di fisika, partikel itu partikel itu nggak selalu berarti benda yang kecil banget, enggak, ya. Kita belajar pergerakannya penghapus ini juga bisa kita sebut sebagai partikel. Kalau ketika kita melihat geraknya benda ini, kita ngelihatnya keseluruhan gitu, ya. Bukan bagaimana dia berputar-putar, bagaimana dia begini, tapi kalau dia bergerak seperti hanya gini aja bergeraknya, biasa begini, keseluruhannya bergerak bersama-sama, seluruh bagiannya, tidak ada gerakan internal, ini kita anggap sebagai partikel. Nah, itu di K10 belajarnya gerakan partikel gitu semua. Nah, di K11, di semester 1 itu, kalian akan belajar bagaimana menerapkan hukum Newton ini, ya, yang kalian pelajari di K10, untuk pergerakan fluida. Aliran air, ya, aliran udara. Itu cabang ilmu yang namanya istilahnya dari kata belajar dari mekanika juga namanya mekanika fluida. Mekanika tapi diterapkan pada cairan, ya, aliran fluida, ya. Fluid. Bisa gas, bisa cair, ya. Nah, lalu kalian akan juga belajar tentang fisika termal, ya, tentang bagaimana hubungan antara kalian pernah belajar tentang kalor, pernah belajar tentang hubungan antara suhu, tekanan, dan volume, ya. Bagaimana sih suatu sistem itu perilakunya kalau ditinjau hanya dari perilaku energinya saja, ya. Itu ilmu namanya termodinamika, ya. Ilmu tentang yang membahas tentang perubahan dan perpindahan energi, namanya, ya, termodinamika. Ya. Perubahan keadaan suatu benda, satu materi terkait dengan energinya, ya. Itu termodinamika, ya, di mana di sini juga termasuk kalor, ya, dan juga ada tentang kalor, perpindahan kalor, ya, atau kalor saja, ya. Nah, ini biasanya dua ini namanya fisika termal kita menyebutnya, ya. Nah, ini di K11 semester 1 nih. Ya. Ini K11 semester 1. Ya. Kok banyak, Pak? Ya kan kalau K11 fisikanya itu 5 jam pelajaran. Ya, per minggu.
Kalau ini hanya 2 jam K10, hanya 2 jam pelajaran per minggu. Makanya sedikit kalau di K10. Ya. Loh, kan nanti K11 sudah peminatan, ya. Kalau minat belajar fisika ya harus siap belajar fisika lebih lama dong per minggu. Ya kan? Ya, gitu. Nah, ini K11 semester 1. Nah, masuk ke semester 2. Nah, semester 2 ini kalau di semester satunya kalian belajar gaya gravitasi, ya, gaya gravitasi. Nah, di semester 2 itu ditambah lagi pembendaharaan gayanya. Ya. Gayanya tambah lagi. Di semester 2 kalian mulai belajar gaya listrik magnet. Ya. Listrik dan magnet ya. Ya. Gaya listrik, gaya magnet. Itu gaya fundamental di alam semesta yang kedua setelah gravitasi. Jadi setelah gravitasi, kalian belajar lagi gaya lagi yang paling fundamental, listrik magnet. Gaya di alam semesta ini cuma ada 4 sebenarnya fundamental. Gaya gravitasi, gaya elektromagnetik atau listrik magnet, lalu 2 lagi gaya yang mungkin adanya di dalam atom, ya. Gaya listrik kuat, gaya kuat, strong force, dan gaya lemah atau weak force. Itu adanya di dalam atom. Di SMA yang diperkenalkan hanya 2 saja dari 4 itu, gravitasi dan elektrik magnet. Loh, kok cuma 4, Pak? Terus gaya saya ngedorong meja itu gaya apa? Gaya pegas itu gaya apa? Ya, saya nyenggol orang gitu ya. Itu gaya apa gitu? Apa? Ada yang tahu? Sebetulnya itu gaya apa semua itu? Gaya ini. Listrik magnet. Jadi ketika saya ngedorong meja ini, itu sebetulnya antara atom-atom di tangan saya dengan atom-atom di meja itu tolak menolak begitu. Ya. Ada interaksi gaya magnet elektromagnetik. Ya, itu maksud saya, ya, menjelaskan fisika sehari-hari dengan fisika itu nggak selalu berarti mudah. Ya. Bahkan sekedar saya ngedorong mengangkat benda ini, kalau dijelaskan secara detail secara fisika itu sangat rumit. Ada penjelasannya, ada, tapi tidak mudah, gitu ya. Pertama, di sini ada gaya gravitasi kan yang saya lawan. Ya. Lalu kemudian tangan saya bisa memegang benda ini itu karena ada tolak menolak antara atom-atom di tangan saya dengan atom-atom di benda ini gitu. Ya kan? Tangan saya bisa mencengkram gini ya karena ada mekanisme gaya di otot-otot tangan saya. Ya. Lalu kemudian saya bisa merasa memegang benda ini, bisa mengontrol begini karena di saraf-saraf tangan saya ini mengalir arus-arus listrik. Ya, di neuron-neuron saya. It's complicated. Ya, complicated. Ada penjelasannya, ada. Jadi makanya saya bilang kalau fisika itu betul sehari-hari, iya sehari-hari sih. Tapi bahkan fenomena yang paling sederhana pun penjelasannya bisa sangat complicated. Tapi disitulah indahnya fisika. Ya. Oke, next. Soal belajar listrik magnet, kalian akan belajar untuk menggabungkannya dalam namanya fenomena jadi ini listrik magnet ya. Listrik nanti ada 2 macam, ada listrik statis dan listrik dinamis. Mix ya. Nanti kalian akan belajar ya. Lalu kemudian statis itu ya perilaku muatannya dalam keadaan diam, dinamis itu muatannya bergerak. Ya. Arus listrik dan sebagainya itu di dinamis. Nanti ini akan mirip-mirip kalau kalian senang elektronika ya, senang dengan praktek-praktek kelistrikan, nanti ketika bahas dinamis ini banyak hal menarik. Ya, ingin memahami rangkaian listrik gitu ya, itu di dinamis. Lalu nanti di sini disambung dengan elektromagnet ya. Jadi listrik magnet itu ternyata bisa digabungkan gitu, menjadi satu fenomena. Itu satu keberhasilan teori di fisika. Satu teori yang paling berhasil itu tadi kita bahas teori itu adalah elektromagnetik katanya. Ketika kita melihat bahwa nenek moyang kita melihat listrik ya listrik, magnet ya magnet. Nah, di akhir abad 19 para fisikawan menemukan bahwa oh ternyata listrik dan magnet itu fenomenanya sama.
Gitu. Satu fenomena sebetulnya yang kadang-kadang tampil dengan wajah yang berbeda, gitu. Seperti dua sisi koin gitu ya, listrik dan magnet itu. Nah ini adalah semester 2, K11 semester 2 ya. Nah, selesai ini enggak. Nah, selesai ini kalian masuk ke K12 ya. Nah, belum selesai ya. K12. Nah, mulai kita masuk ke K12 ya. Kita akan mulai melanjutkan lagi nih di K12 ya. Di sini kita akan belajar tentang fenomena gelombang ya. Gelombang dan juga bisa dikaitkan dengan di sini belajar tentang bunyi ya. Jadi dan bunyi ya. Kenapa kok gelombang kelanjutannya? Karena setelah kalian belajar elektromagnetik ini, kalian belajar juga menemukan bahwa elektromagnetik ini bisa juga hadir dalam wujud gelombang. Ini pernah dengar istilah gelombang elektromagnetik. Itu juga satu penemuan terbesar di alam saat ini, di dunia mungkin. Kalian nggak bisa hidup kalau nggak ada elektromagnetik ini, saya yakin. Kalian kan generasi yang lahir udah bernapas dengan internet kan ya. Begitu berojo, udah langsung lihat YouTube gitu kan. Saya pernah hidup waktu Google nggak ada loh. Saya nggak. Saya pernah hidup waktu Google nggak ada. Ya, kalau kalian nggak kan, kalian lahir semua setelah ada Google gitu kan. Generasi post Google ya. Itu semua dimungkinkan karena ada elektromagnetik. Elektromagnetik ini yang melahirkan listrik, elektronika modern, ya, telekomunikasi, ya. Kalian bisa nonton TV, kalian bisa HP kalian itu, ya, sinyal itu pakai elektromagnetik sinyalnya, WiFi, elektromagnetik. Kalau kalian masuk teknik elektro, belajarnya berangkat dari sini dulu, ya, elektromagnetik. Jadi ini melahirkan peradaban yang kita nikmati sekarang. Ya. Nah, setelah elektromagnetik, gelombang elektromagnetik, kita akan belajar gelombang, benar-benar belajar tentang gelombang. Ya. Selain elektromagnetik, ada juga gelombang yang lain-lain macam-macam ya. Salah satunya juga sehari-hari kita temukan bunyi. Ya. Lalu kemudian kita akan belajar tentang perilaku, karena elektromagnetik itu ternyata juga menjelaskan tentang cahaya. Cahaya yang kita nikmati sekarang, cahaya ini adalah gelombang elektromagnetik pada spektrum tertentu. Ya, itu lahir dari elektromagnetik juga. Nah, kita akan pelajari secara detail di sini perilaku cahaya itu di bidang ilmu namanya ya, namanya bidang ilmu yang namanya optik. Ya. Lalu apa lagi? Ya. Kita akan belajar yang namanya di sini rangkaian kelanjutan dari yang listrik dinamis ini, ya. Kalian akan belajar namanya rangkaian arus bolak-balik ya. Arus bolak-balik. Ya. Nah, ini K12. Semester 1. Ya. Nah, ketika kalian sudah selesai dengan ini, maka sebetulnya fisika SMA itu udah beres di semester 1. Disinilah kalian akan mulai TKA dan sebagainya itu ya. Nah, tapi nanti ketika masuk semester 2, kita akan mulai sedikit berkenalan dengan fisika modern. Ini penutup ya. Ini fisika modern ini sebenarnya materinya materi perguruan tinggi sebenarnya ya. Jadi tidak apa-apa kalau kalian tidak paham, banyak tidak pahamnya di sini nggak apa-apa. Karena hanya sebagai penjelasan, hanya pengenalan saja. Ya. Kita bisa belajar macam-macam di fisika modern, tapi biasanya yang sempat diajarkan itu namanya teori relativitas khusus ya, teori Einstein. Nah, ini anggap aja kado perpisahan dari kami guru-guru fisika buat kalian ya. Khusus Einstein ya. Ya. Ini adalah materi K12 semester 2. Oh, cuman sedikit, Pak. Karena kalau udah semester 2 K12 itu nanti
jumlah pertemuannya tinggal sedikit karena sisanya kalian akan mulai dengan persiapan masuk perguruan tinggi kan ya, berbagai ujian masuk dan segala macam. Nah inilah ya journey atau perjalanannya kalian semua nanti di SMA kalau memutuskan untuk menempuh jalan fisika. Ya. Jalannya nggak mudah, tapi menyenangkan. Ya, saya memulai perjalanan ini juga sekitar 30 tahun yang lalu. Dan saya sampai sekarang tidak pernah menyesalinya sedikit pun. Ya. Dari sejak kalian masih seusia kalian begini, ya, saya sudah memutuskan pada satu titik, ya, physics is gonna be my life. Fisika akan jadi hidup saya. Dan mungkin di antara kalian, mudah-mudahan setelah nanti menjalani perjalanan ini, mungkin ada juga yang kemudian bisa mengatakan hal yang sama seperti saya. Ya, physics is gonna be my life. Fisika akan jadi hidup saya. Apakah kemudian fisika itu, kan orang suka bilang, ya, apakah nanti hidupnya jadi susah begitu? Enggak tuh. Ya, saya dengan fisika membuka banyak hal ya dalam kehidupan buat saya, ya, bagi saya. Misalnya saya ya dengan fisika saya belajar sampai doktor, ya. Saya belajar S1-nya sarjana saya di ITB di Teknik Fisika, lalu S2 dan S3-nya master dan doktornya di Jepang, ya, di Universitas Osaka. Ya. Jadi sebetulnya waktu saya nulis nama saya, sebetulnya ada doktor di sini. Ya. Itu saya dapatkan di Jepang. Dan saya tinggal di Jepang lama, ya, di Osaka. 7 tahun saya tinggal di Jepang. Jadi sudah merasakan hidup di negeri orang, ya. Karena apa? Karena fisika, ya. Saya jadi dosen di ITB dan juga mengajar di sini juga, mengajar kalian juga. Hal yang sangat saya nikmati itu karena fisika, ya. Dan sebagai seorang ilmuwan, saintis, saya udah jalan-jalan kemana di dunia, melihat dunia, sudah banyak benua, sudah banyak negara saya datangi, ya. Juga karena fisika, gitu ya. Jadi yang penting adalah apa? Ya, kita menemukan bidang kita, ya. Lalu kemudian kita dalami dengan sungguh-sungguh. Dari asalnya suka menjadi passion, ya, menjadi suatu apa? Passion itu hobi, ya, sesuatu yang menggairahkan kita, gitu kan? Sesuatu yang bisa bikin kalian hilang ngantuknya, ya. Saya kalau bangun pagi ngantuk begitu, ya, begitu kepikiran fisika langsung hilang ngantuknya. Begitu mikir hari ini mau ngomong depan anak-anak kelas 10, ya, tentang fisika, itu hilang ngantuknya. Ya. Itu namanya apa? Itu bukan passion lagi. Itu namanya, jadi kalau kalian suka sesuatu, lalu jadi passion kan? Ya. Itu udah lumayan. Nanti kalian akan juga maju selangkah lagi menjadi, kalau bahasa Inggrisnya itu devotion. Ada yang tahu istilahnya? Devotion. Menjadi sesuatu yang ya kita hidupnya untuk itu, gitu, ya. Itu devotion. Ya, suka, like, jadi passion naik lagi jadi devotion. Temukanlah bidang yang kalian you can devote your life to. Gak mesti fisika, gitu ya. Tapi kalau fisika, it's beautiful, ya, itu indah sekali. Devotion itu apa? Ya.
seorang ilmuwan itu ya, dia menikah dengan bidang ilmunya. Dia menikahi ilmu itu. Jadi seperti apa? Ya seperti suami ke istri, begitu ya. Seperti istri ke suami gitu kan. Ya seperti apa gitu ya. Nah, seperti itulah seorang ilmuwan itu dengan ilmunya gitu. Terus gitu ya, ditekuni terus, didalami semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. And I can do it for the rest of my life gitu ya. Kalau saya menghabiskan hidup saya sampai saya meninggal, sampai saya mati adalah dengan belajar dan mengajar fisika, ya I have no regret. Ya, saya tidak ada penyesalan. Ya. Nah, kalian juga harus bisa begitu. Ya. Tidak harus fisika, bisa bidang apapun, ilmu apapun, tapi dalami sampai kalian menemukan devotion di bidang itu. Ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Good question. Ya, jadi waktu saya, ya itu perjalanan ya, perjalanan hidup. Jadi setelah waktu saya masuk teknik fisika ITB, kemudian belajar ya di situ tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Itu saya menemukan ternyata yang spesifiknya yang saya sukai gitu, yang saya punya minat itu adalah namanya fisika material ya, atau jadi saya pusing ya. Ini namanya fisika material ya, atau namanya condensed matter physics gitu ya, atau fisika zat terkondensasi ya. Jadi fisika material. Material ya. Ya, atau kadang-kadang juga ini disebut juga fisika zat padat ya. Ya. Kadang-kadang juga disebut fisika zat terkondensasi ya. Oh apa? Zat mampat ya. Mampat atau terkondensasi ya. Ini namanya condensed matter physics. Ya. Ini satu bidang nih di fisika. Satu cabang bidang fisika. Cabang yang lain ada namanya kosmologi. Ini yang mempelajari tentang alam semesta ya. Ada lagi cabang namanya fisika partikel elementer ya. Atau fisika energi tinggi, kadang-kadang disebut juga fisika energi tinggi. Ini 3 cabang besar fisika. Ya. Kalau kalian istilahnya ngesampel gitu ya, fisikawan seluruh dunia, itu kemungkinan besar mereka adalah salah satu bidangnya, salah satu dari 3 ini. Loh Pak, mana mekanika, elektronika, elektromagnetisme segala macam? Di semua masing-masing ini ada mekanika, elektromagnetik, semua yang tadi kalian pelajari tadi di masing-masing ini ada. Gitu. Ya. Cuman itu digunakan untuk mempelajari hal yang berbeda. Ya. Ini kalau mau diklasifikasikan, kalau kalian mau mudah memahaminya, kenapa kok dibedain Pak? Kan ini punya masalah sendiri-sendiri. Yang ini saya mulai dari kosmologi aja ya. Kosmologi itu berarti kasarnya kalian belajar sesuatu yang sangat besar. Extremely large ya, besar banget, jagat raya. Fisika partikel elementer atau fisika energi tinggi itu kalian belajar sesuatu yang sangat kecil. Nah, bidang saya fisika material, fisika zat padat, fisika mampat, ini kalian belajar sesuatu yang sangat banyak. Kalau orang fisika partikel elementer sangat kecil, dia mempelajari perilaku partikel sampai ini atom,
Dalam atom ada inti atom, dalam inti atom ada apa lagi? Terus kecil, ya sampai quarks apa segala macam itu. Dan mereka cuma belajarnya satu partikel pada prinsipnya gitu. Jadi seorang fisikawan partikel elementar tahu perilaku materi itu sampai partikel yang terkecilnya. Tapi apakah alam semesta bisa dijelaskan hanya begitu saja? Misalnya kalian punya air segelas. Kalian sudah belajar kan? Di SMP mungkin air itu terdiri dari molekul H2O ya? Ya. Ya nggak? Di dalam air itu ada molekul H2O. Nah, fisika partikel elementer itu seperti mempelajari satu molekul H2O sampai sedalam-dalamnya. Jadi H2O ini terdiri dari atom hidrogen, atom oksigen. Dalamnya atom hidrogen ada apa lagi? Dalam atom oksigen apa? Terus masuk ke dalam. Tapi, nah di sini ceritanya nggak cukup itu. Kalau hanya kalian tahu, saat kalian boleh aja tahu seluruh hal tentang satu molekul H2O. Tapi kalian tidak akan bisa menjelaskan kenapa air itu basah. Kenapa air berperilaku seperti air. Kenapa? Karena sifat air itu yang menjadikan air itu bukan satu molekul H2O, tapi banyak molekul H2O yang saling berinteraksi memunculkan sifat baru. Ya. Jadi di fisika itu tidak selalu berarti kalau kalian masuk tahu yang bagian paling kecil satu, lalu kalian jadi ngerti semua, enggak. Karena ketika bagian-bagian yang kecil ini berkumpul, berinteraksi, muncul sifat baru yang tidak bisa diprediksi oleh dari yang masing-masing itu. Jadi walaupun kalian tahu H2O, satu molekul H2O ini kalian paham betul, nggak bisa menjelaskan kenapa air berperilaku seperti air. Karena air berperilaku seperti air itu karena ada triliunan molekul air berkumpul menghasilkan satu sifat baru. Nah, itu yang dipelajari di sini. Gitu, ya. Jadi ini bidang yang kemudian melahirkan fisika material atau fisika zat padat atau fisika zat mampat, ya. Yang sama di sini ada atom-atom juga, ada elektron juga, tapi kita mempelajari dalam jumlah banyak. Karena jumlah banyak itulah yang menghasilkan sifat-sifat yang tidak bisa diprediksi dari masing-masing. Aplikasinya apa? Di HP kalian itu ada ada chip kan? Ya. Prosesor apa semua segala macam elektronika itu dipelajari lahir dari ilmu fisika zat padat. Ya. Nah, saya memutuskan waktu ke tingkat 3 di teknik fisika saya ingin mempelajari ini. Nah, saya ambil tugas akhir saya bagaimana membuat program komputer untuk memodelkan perilaku gas. Ya, menggunakan namanya simulasi dinamika molekuler namanya. Itu satu teknik komputasi. Saya bikin program untuk perilaku gas. Nah, lalu kemudian saya melanjutkan itu di Jepang. S2 sampai S3 saya adalah bagaimana memodelkan perilaku material itu dalam komputer. Gitu. Sekarang gimana perkembangannya? Karena udah lebih canggih, ya. Udah pakai AI apa semua segala macam itu gitu ya. Untuk memodelkan perilaku materi. Nah, itu disertasi saya. Kenapa saya milih itu? Karena saya berangkat dari teknik. Ya. Kan saya di teknik fisika, bukan di fisika murni waktu itu. Nah, di teknik fisika biasanya bidang fisika yang paling banyak aplikasi tekniknya itu di sini. Ya. Kalau di fisik kosmologi belum ada aplikasinya ya. Kosmologi itu benar-benar kayak filsafat gitu ya, belajar alam semesta gitu. Ya. Fisika partikel elementer juga belum. Ya. Yang paling banyak aplikasinya itu di sini. Makanya kalau di teknik biasanya ketika mau seneng fisika, orang teknik kalau seneng fisika larinya ke sini. Gitu. Ya. Nah, kemudian the rest adalah itu ya. Ada lagi pertanyaan? Kenapa? Ada yang mau nanya-nanya? Nanya tentang Jepang boleh ya. Ada yang pengen nanti kuliahnya di Jepang? Bisa ya. Belajar yang benar dari sekarang ya. Oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita bisa udahan ya. Ya, udahan. Jadi nanti selamat datang di SMA Al-Kautsar. Selamat belajar ya, selamat menempuh perjalanan 3 tahun ke depan ya. Have fun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah ya.